Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya berasal dari Universitas Samudra, Udik 2 semester 5. Nomor induk mahasiswa saya 180410079. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara mengajar yang mana nantinya saya menjadi seorang guru yang insya Allah akan menjadi seorang guru. Nah, baiklah, langsung saja simak video saya selanjutnya. Cara mempraktikkan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Ya, semua pada ceria ya, karena ibu lihat di sini wajah-wajahnya sangat ceria, cantik dan ganteng. Ibu yakin semua ini sudah pada mandi pagi kan? Ya, bagus. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu mau tanya-tanya dulu kepada kalian ya. Semalam si Roma itu sudah masuk sekolah 2 hari, cuman kenapa dia nggak sekolah lagi? Ada yang tahu nggak siapa di sini yang dekat rumahnya? Oh iya, kenapa dia, Siska? Oh, dia masih sakit, balik lagi masuk rumah sakit. Oh, kasihannya dia, itulah dia. Ibu lihat pun dia itu sering sekali makan bakso pakai saus itu banyak. Terus kalau minumannya itu minum es yang berasa-rasa yang berwarna itu jangan dimakan atau diminum ya. Boleh kita sesekali minum atau makannya, tapi jangan sering-sering. Itu dia. Jadi Roma itu masuk rumah sakit lagi ya, Siska. Jadi kalian belum menjenguknya? Ya, nanti insya Allah besok kalau kok bisa dia pulang secepatnya. Cuman kalau dia masih di rumah sakit, kita akan menjenguk dia beramai-ramai ya. Bilang sama orang tua kalian, kita akan menjenguk si Roma itu besok ya, sekitar jam 8:30. Oke. Nah, kita mau mulai pembelajaran. Udah jam segini, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu belum mengabsen kalian ya. Oke, ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Siska, Juhaira, Dignesia, Nur, ya semua hadir ya, bagus, kecuali si Roma itu. Kamu kenapa, Randy? Gara-gara main bola. Itulah ibu bilang, jangan keseringan bermain. Yang kalian itu di rumah aja, karena cuaca saat ini itu tidak baik. Kadang panas, kadang udah tiba-tiba hujannya terus-terusan juga, bukan hujan 2 jam, sampai 1 malam itu juga hujan 1 harian mau hujan ya, walaupun nggak deras tapi berhenti. Apalagi sekitar jam 1 itu tiba-tiba hujan, itu udah hujan panas. Itu dia nggak boleh, karena kalau kita kena hujan panas itulah dia menyebabkan pening kepala, terus tiba-tiba demam. Kalau kita terkena hujan panas itu, kita langsung basahkan rambut, mandi, jangan lagi dilama-lamakan. Nah, kita hari ini belajar bahasa Indonesia. Coba buka buku bahasa Indonesianya, halaman kemarin kita masuk halaman berapa ya? 62 ya. Nah, coba buka buku di halaman 74. Kita lewat aja karena itu
soal-soal itu nanti bakalan kita bahas, tapi kita membahas materi dulu karena satu semester ini kita harus menghabiskan materi kita, baru Ibu kasih nanti soal-soal kepada kalian. Oke. Siska di situ apa dijelaskan? Iya, mengenai media pembelajaran di SD. Nah, itu dia media pembelajaran di sekolah dasar. Media, kalau media itu seperti apa ya kalau di dalam kelas kita ini? Apa aja? Ya, bener. Spidol itu termasuk media, papan tulis itu termasuk media, alat media mengajar, ya. Pulpen juga termasuk alat media apa? Alat media menulis, ya. Banyak ya alat media di kelas kita ini, belum lagi di ruangan sebelah itu laboratorium kita, itu juga termasuk alat-alat media. Bu Mardi sudah masuk nggak? Bu Mardi guru IPA kan? Ya, dia sudah masuk nggak? Berarti kalian belum ada praktik-praktik di lab itu. Gitu. Nanti kalian coba itu ya, coba memahami walaupun bersama Bu Mardi. Ibu mau kalian itu menulis alat-alat media di lab itu apa aja. Nah, kita memasuki pembelajaran alat media pembelajaran di SD sekolah dasar, khususnya untuk kalian. Oke, langsung saja, apa saja yang termasuk alat-alat medianya tersebut. Definisi media dan media pembelajaran. Perkenalan media pembelajaran, peran atau fungsi media pembelajaran. Yang pertama ada definisi dan media pembelajaran. Nah, sebelum kita memasuki media pembelajaran, belajar itu apa sih? Ya, belajar adalah suatu proses yang kompleks terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Belajar adalah kompleks. Ya, belajar itu nggak ada habisnya ya kalau dipikir. Belajar itu juga sangat penting. Jadi kalau kita nggak belajar, kita kan mau melakukan sesuatu apapun itu kita harus belajar dulu. Kalau kita tidak belajar, kita nggak bakalan tahu apa yang mau kita mulai. Itu dia. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Kalau seperti kita ini belajarnya bersama siapa? Iya, bersama ibu. Ini juga termasuk lingkungan nggak? Iya, ini juga termasuk lingkungan. Nah, oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kapan saja dan di mana saja. Kapan saja pun bisa belajar, di mana saja pun bisa belajar, asal ada kemauan dan niat. Nah, yang terpenting itu kemauan, niat itu kalau mau belajar itu. Karena belajar itu dimanapun oke, kapanpun oke gitu ya. Nah, salah satu bertanda bahwa seorang itu telah belajar adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang memungkinkan. Nah, disebabkan apa, Bu? Nah, disebabkan terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikapnya. Mungkin kalau kita belajar di saat usia segini, kalau untuk kalian itu ya belajar membaca, belajar menulis, sering-seringlah belajar, apalagi belajar mengenai pembelajaran kalian ya, itu kalian harus sering-sering belajar. Nggak mungkin orang yang nggak belajar itu pengetahuannya luas gitu. Kalau orang yang belajar itu yang pastinya pengetahuan dia luas karena dia suka belajar, banyak pelajaran yang dia ambil, apalagi kalau dia itu belajarnya sambil menggunakan itu menggunakan buku-buku yang ia pinjam tuh di perpustakaan itu banyak ya. Kalau emang niat dan kemauan itu ada,
kayak ini buat kalian ini harus banyak-banyak belajar ini agar pengetahuan kalian itu luas. Keterampilan itu juga, kalau kita nggak belajar kita nggak tahu apa yang mau kita buat. Misalnya keterampilannya kita membuat misalnya kita membuat bunga dari kain flanel itu kan kita seharusnya belajar dulu ya, baru kita dapat menampilkan hasil yang telah kita buat itu, buat bunga dari kain flanel. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu cara membuatnya, itu dia. Nah, apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah, tidak lain dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa secara terencana. Nah, itu dia tadi latar belakang dari belajar. Ibu hanya beberapa saja mengambilnya. Nah, definisi media. Nah, kata media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mediusnya secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab itu, media berarti perantara, wasail atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media apabila dipahami secara garis besar itu adalah manusia, materi atau kejadian pembangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan. Nah, seperti sekarang itu zaman modern ya. Sekarang sudah di mana-mana sekolah itu menggunakan media alat canggih berupa komputer, lalu dia dicolokkan ke jok menggunakan itu seperti layar lebar gitu. Dengan menggunakan media komputer, menggunakan layar lebar, itu dia sambil menonton film mengenai pembelajaran, misalnya menceritakan kisah dongeng, menceritakan kisah-kisah lah, itu dia termasuk media, menggunakan media modern. Apalagi di zaman sekarang itu banyak sudah media canggih, nggak perlu lagi ya. Kalau dulunya media mau menulis ke papan tulis itu kalau nggak salah itu kapur ya, itu kan efek samping kalau kita menulisnya itu kan itu abunya itu membuat kita jadi sesak gitu. Jadi kalau sekarang itu sudah ada digunakan apa nih namanya ya, spidol. Praktis nggak sih? Ya praktis kan, itulah dia zaman sekarang itu. Nah, namun kalau menggunakan media seperti layar lebar itu sering-sering juga itu nggak bagus buat kalian, karena termasuk kita itu melihat cahaya, cahaya itu nggak bagus sering-sering ya, seperti cahaya handphone itu sama aja itu. Oke. Nah, di situ ada pengenalan beberapa media. Itu yang Ibu bilang tadi kepada kalian. Nanti kalian kalau sudah masuk IPA, sudah boleh masuk ke ruang lab, Ibu mau kalian itu menulis atau mencatat media-media apa saja yang ada di laboratorium itu. Karena pembahasan kita ini dijelaskan di situ ada pengenalan media. Tapi kalau di kelas kita ini medianya baru beberapa. Contohnya seperti media komputer, karena komputernya lagi di kantor. Minggu depan Ibu mau bawa komputer menjelaskan sama kalian ya. Itu media yang sangat canggih digunakan untuk anak SD sekarang. Nah, di situ ada dijelaskan fungsi atau peranan dari media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran itu banyak ya fungsinya. Salah satunya itu mempermudah siswa. Seperti kalau kita menceritakan sebuah kisah atau kita menonton film tentang pembelajaran, kalau kita membaca itu rasanya
membosankan ya. Tapi kalau zamannya sekarang itu karena adanya media canggih seperti ibu bilang tadi, layar lebar itu membuat kalian yang ada itu, ibu rasa itu menyenangkan buat kalian. Karena apa? Kalian tidak perlu membaca, kalian hanya melihat, menonton dan mendengar itu. Tapi kalau membaca itu kalian tidak tahu apa yang dilakukannya. Tapi kalau menonton itu semua dijelaskan, gerakannya, alur-alur ceritanya itu semua dijelaskan. Tapi nggak baik juga kalian itu sering-sering menggunakan media tersebut, karena minimumnya mata kalian itu masih alami. Jangan sampai rusak hanya gara-gara keseringan melihat cahaya-cahaya yang contohnya seperti layar lebar itu, apalagi handphone. Jangan sering-sering ya main handphone. Nah, media ini dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknologi pembawa pesan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sehram 1977 berkata. Nah, yang kedua ada sarana fisik menyampaikan berbagai isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide dan sebagainya. Nah, itu dia tadi ibu bilang, kalian itu lebih senang yang pastinya itu menonton gitu ya, melihat video, nggak perlu lagi membaca buku. Yang pastinya buat kalian khususnya itu senangnya hanya melihat video, menonton ya, nggak perlu capek-capek membaca. Itu dia, nggak boleh sering-sering itu tapinya. Nah, yang ketiga ada sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Nah, media pembelajaran ini terdiri atas dua unsur, yaitu unsur apa? Unsur peralatannya atau perangkat lunak, sering disebut software. Itu nanti kalian bakal membahas di kelas 3 SMP kalau masalah software itu. Kita lanjut saja itu. Nah, 4 itu ada fungsi media dari pembelajaran. Nah, apa bu fungsinya? Fungsinya itu tadi bilang banyak, salah satunya itu memudahkan siswa. Tuh tapi di sini dijelaskan penggunaan media pembelajaran merupakan fungsi tambahan tetapi memiliki fungsi sendiri sebagaimana sarana bantu untuk menunjukkan situasi mengajar yang lebih efektif. Seperti yang tadi kita menonton film itu kan membuat menjadi efektif ya, nggak ribet-ribet dalam membaca. Kita hanya duduk, mendengar, menonton, itu dia. Nah, yang kedua, media pembelajaran itu merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak terdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, ada media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan isi pembelajaran. Contohnya itu tadi yang ibu bilang itu. Nah, fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam perkenalan menggunakannya sekedar untuk permainan atau untuk memancing perhatian siswa saja. Itu bakalan menjadi perhatian buat kalian itu bakalan senang kalau menggunakan media-media seperti itu. Tapi itu tidak boleh keseringan juga. Kalau sesekali boleh, hanya memperkenalkan media itu kepada kalian. Ibu nggak mau sering-sering menggunakan media itu. Nah, yang kelima, media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Memang meningkatkan ya, sarana prasarana kita itu jadinya meningkat gitu, akan media modern di zaman sekarang ini. Nah, yang ketujuh, media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, dapat mengurangi terjadinya penyakit terbaris. Nah, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam itu tadi ya, ke dalam. Nah, oke. Jadi langsung saja kesimpulannya, intinya media pembelajaran itu adalah dikelompokkan menjadi media cetak, media berbasis
media visual, media audio, dan media audio visual. Nah, peranan media dalam belajar adalah membantu pemahaman peserta didik. Nah, manfaat untuk media peserta didik adalah dengan dapat menarik dan memperbesar perhatian siswa. Media ini dapat menarik perhatian kalian semua, seperti media gambar-gambar gitu. Jadi kan itu kan dapat menyimpulkannya, wah menarik sekali ya. Jadi kalau dilihat dari buku itu kan masih gambarnya masih abu-abu gitu. Jadi kalau kita menggunakan media yang membuat kalian itu menarik, mungkin kalian belajarnya akan meningkat gitu, menjadi pusat perhatian juga buat kalian siswa. Itu berarti kalian. Jadi di sini sarannya menurut ibu itu ialah media pembelajaran yang perlu kita perhatikan itu jangan menggunakan media pembelajaran yang itu saja atau menonton. Tidak boleh sering-sering juga menonton menggunakan media itu. Tapi alangkah baiknya kalau sekali dua kali itu tidak apa-apa ya, dalam seminggu sekali tidak apa-apa, karena itu membuat kalian itu tidak bosan dengan media. Kalau menonton itu kalian bakalan senang karena tidak perlu membaca lagi, kalian hanya mendengar, duduk, menonton itu. Oke. Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dulu, sudah jam 11.15 memasuki pulang. Ayo Randy, siapkan. Sebelum kita pulang ada baiknya kita membaca doa. Berdoalah dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Pulanglah dengan tertib dan aman. Ibu sudahi ya dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak ibu.